bebas. Jiang Hao menebaskan Desolate Blade hingga ruang di hadapannya terdistorsi, mengirimkan cahaya kelabu yang mematikan untuk menelan Lindong. Bukannya mundur, Lindong justru menerjang maju di atas segel logamnya. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, memanifestasikan sosok naga raksasa dengan aura yang menekan. Dengan kekuatan dahsyat yang terkonsentrasi pada lengan bersisik naga, Lindong membenturkan tinjunya melawan tebasan Jiang Hao. Ledakan keras mengguncang langit, memicu badai energi yang liar. Jiang Hao terkejut melihat serangan andalannya berhasil ditahan. Belum sempat keterkejutannya hilang, sosok Lindong melesat menembus sisa ledakan secepat kilat dan muncul tepat di atasnya, siap menghantamkan kembali kekuatan naga yang mematikan. Tanpa teknik bela diri yang rumit, Lindong hanya mengandalkan kekuatan murni dari lengan naganya, kekuatan destruktif yang mampu menghancurkan pertahanan fisik tingkat tinggi. Menyadari ancaman dari fisik lawannya, Jiang Hao merespons dengan dingin. Ia melepaskan benang energi yang menjalin menjadi jaring sunyi untuk menghadang serangan itu. Saat tinju Lindong menghantam jaring, kekuatan dahsyatnya terserap habis seolah memukul kapas. Bukannya hancur, jaring itu justru berbalik melilit tubuh Lindong dan menjebaknya dalam sekejap mata. Melihat lawannya tak berkutik, Jiang Hao tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ki abu-abu berkumpul deras di lengannya, membentuk segel yang memancarkan fluktuasi mengerikan. Tanpa ragu, ia melancarkan telapak sunyi emas, sebuah hantaman ganas yang memecah udara dengan dengungan memekakkan telinga, langsung mengarah pada Lindong yang terperangkap. Serangan telapak tangan Jiang Hao meluncur dengan kecepatan mematikan, mengancam akan meremukan Lindong yang masih terjerat. Namun alih-alih panik, Lindong memanggil kekuatan dari Desolate Seed di dalam tubuhnya. Cahaya hijau pada lengan naganya seketika memudar, digantikan oleh pola-pola kelabu yang memancarkan aura kebinasaan, Desolate Force. Perubahan energi yang mendadak ini mengejutkan para penonton yang tak menyangka Lindong telah menguasai kekuatan tersebut dalam waktu singkat. Tanpa memedulikan reaksi di sekitarnya, Lindong menghantamkan tinjunya ke arah jaring yang membelenggunya. Kali ini, jaring energi yang sebelumnya melunak seperti kapas tak lagi mampu meredam serangannya. Di bawah lonjakan kekuatan yang setara, jaring itu bergetar hebat sebelum akhirnya terkoyak dan hancur berkeping-keping. Tepat saat jaring energi hancur, serangan telapak tangan Jiang Hao menghantam tinju naga Lindong. Benturan itu memicu ledakan dahsyat yang meretakkan lantai arena dan melontarkan puing-puing ke udara. Kedua petarung terdorong mundur belasan langkah, berdiri seimbang di tengah keheningan penonton yang terkejut, melihat Lindong mampu menyaingi kekuatan lawannya yang jauh lebih tinggi kultivasinya. Jiang Hao menatap tajam, rasa remehnya lenyap digantikan pengakuan serius akan ketangguhan fisik Lindong yang berhasil menahan gempurannya tanpa cedera berarti. Lindong sendiri hanya mengebas tangannya yang mati rasa, tubuh naganya telah menyelamatkannya dari dampak fatal. Suasana kembali menegang ketika Jiang Hao memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu serangan penentu. Tanpa kata-kata, ia membentuk segel tangan yang rumit. Cahaya kelabu memancar deras dari tubuhnya laksana bintang-bintang yang bangkit, menandakan datangnya teknik pamungkas untuk menguji apakah Lindong benar-benar layak mendapatkan posisinya. Ketika segel tangan Jiang Hao terbentuk sempurna untuk melepaskan tinju megah bintang hebat, wajah Pang Tong dan para tetua berubah drastis, mengenali teknik itu sebagai salah satu dari 4 seni bela diri agung Desolate Hall. Lindong, yang juga memahami bahaya di hadapannya, merespons dengan ketenangan yang mengerikan. Ia menyentuh perlahan titik di antara alisnya, memicu kedipan cahaya kelabu yang asing. Pemandangan ini membuat Chen Zhen dan Wu Dao terpaku di kursi mereka. Keterkejutan dan ketidakpercayaan menyelimuti wajah mereka saat menyadari implikasi menakutkan dari gerakan Lindong yang tak terduga. Di tengah arena, Lindong berdiri mematung dengan mata terpejam, menciptakan kontras yang tajam dengan kebrutalan energi di seberangnya. Tidak ada ledakan aura di sekelilingnya, hanya garis abu-abu di antara alisnya yang berdenyut semakin pekat, seolah menyembunyikan kekuatan misterius yang siap lahir. Sebaliknya, Jiang Hao memamerkan dominasi penuh. Desolate Force yang meluap dari tubuhnya memadat di udara, membentuk bintang kelabu raksasa setinggi 10 kaki. Wujudnya kasar dan berlubang layaknya meteorit purba, namun energi yang dipancarkannya begitu dahsyat hingga mendistorsi ruang di sekitarnya. Para penonton menahan nafas menyaksikan manifestasi tinju megah bintang hebat tersebut, meyakini bahwa ketenangan Lindong adalah pertanda buruk diadakan teknik pamungkas yang hanya dikuasai segelintir murid elit itu. Di mata para penonton, kemampuan Lindong mendesak Jiang Hao hingga titik ini sudah menjadi bukti tak terbantahkan akan potensinya. Namun ketegangan sejati justru terjadi di kursi para tetua. Chen Zhen dan Wu Dao terpaku dalam horor, mengenali tanda-tanda teknik yang sedang dipersiapkan Lindong. Itu bukan sekedar seni bela diri biasa, melainkan teknik terlarang yang melegenda karena tingkat bahayanya.
sebuah ilmu yang pernah membutakan tetua terdahulu dan gagal dikuasai bahkan oleh jenius terhebat sekte di masa lalu. Kekhawatiran menyeruak bahwa Lindong sedang bermain api dengan jurus yang mampu melukai tenggunanya sendiri separah ia melukai musuh. Mengabaikan ketakutan para tetua, Jiang Hao melayang naik, tubuhnya diselimuti cahaya kelabu yang agung. Ia memusatkan seluruh tenaganya untuk satu serangan penentuan, diam-diam mengakui bahwa jika lawannya mampu bertahan hidup setelah ini, posisi murid utama memang layak menjadi miliknya. Di hadapan bintang kelabu yang memancarkan badai energi, Lindong berdiri tanpa gentar. Fokusnya tertuju ke dalam, di mana sebuah jimat batu kuno perlahan menarik cahaya pengekangnya. Segera setelah supresi itu hilang, sebuah bola mata kelabu yang tersembunyi di dalam dirinya membelalak, melepaskan aura iblis dan keganasan purba yang selama ini tertidur. Di sisi lain, Jiang Hao melancarkan serangan pamungkasnya. Dengan satu hantaman tanpa ragu, ia mengirim bintang raksasa itu melesat laksana meteorit. Tekanan yang dihasilkannya begitu dahsyat, hingga meretakkan lantai arena dan mengirimkan hawa dingin yang menusuk tulang para penonton jauh sebelum benturan terjadi. Ketegangan memuncak saat bintang raksasa itu turun, membawa hawa dingin yang membuat penonton membeku karena takut Lindong akan hancur lebur. Namun tepat di detik-detik terakhir, Lindong membuka matanya. Garis di dahinya terbelah, menampakkan mata ketiga berbentuk segitiga kelabu yang memancarkan aura kehancuran, mata iblis sunyi. Kemunculannya seketika mendistorsi ruang dan membuat para tetua terlonjak berdiri, mengenali teknik legendaris itu dengan horor. Seberkas sinar kelabu melesat keluar dari dahi Lindong dalam keheningan yang mencekam. Tanpa suara ledakan yang gempita, sinar itu menembus bintang energi Jiang Hao dengan kemudahan yang tak masuk akal, menghancurkan serangan pamungkas tersebut hingga berkeping-keping. Sinar mematikan itu tidak berhenti, terus melaju mengincar Jiang Hao. Terkejut dan menyadari tak ada celah untuk menghindar, Jiang Hao memanggil sisa tenaganya, menciptakan perisai emas tebal sebagai pertahanan terakhir dalam keputusasaan. Sinar kelabu itu menghantam perisai emas tanpa hambatan. Teror melanda Jiang Hao saat menyadari pertahanan mutlaknya sia-sia, meninggalkannya tak berdaya di hadapan maut. Melihat bahaya fatal yang tak terelakkan, Chen Zhen segera bertindak. Sosoknya memudar dari kursi batu, memaksanya turun tangan langsung untuk mencegah tragedi. Perisai emas yang seharusnya mampu menahan serangan ahli tahap 7 Yuan Nirvana runtuh seketika layaknya kertas di hadapan sinar kelabu itu. Meski panik melanda, pengalaman tempur Jiang Hao mengambil alih. Ia menjadikan pecahan perisainya sebagai pijakan untuk melontarkan diri mundur, berusaha menjauh dari maut yang mengejar. Namun, sinar kelabu itu terus memburu dengan kecepatan mengerikan. Jiang Hao memuntahkan gelombang desolate energy dalam upaya putus asa untuk menghambatnya, tetapi serangan itu lenyap tak berbekas, tergerus oleh sifat korosif sinar tersebut. Pemandangan dominasi sepihak ini mengguncang seluruh arena. Ribuan murid serentak bangkit, terpaku dalam ketidakpercayaan melihat sosok murid senior yang biasanya tak tersentuh, kini terdesak hingga titik kewalahan. Situasi berbalik drastis dalam sekejap mata. Prediksi kemenangan Jiang Hao hancur lebur saat Lindong justru memojokkannya, meninggalkan Pang Tong dan para murid elit lainnya dalam kebisuan total. Tanpa memedulikan keterkejutan penonton, Jiang Hao terpaksa mengerahkan sisa tenaganya dalam kemarahan putus asa saat sinar kelabu itu berhasil menyusulnya, siap beradu nyawa untuk terakhir kalinya. Namun sebelum benturan fatal itu terjadi, sosok tetua tiba-tiba bermanifestasi di hadapannya. Dengan satu kibasan lengan baju yang lembut namun tegas, ia menyingkirkan Jiang Hao ke tempat aman. Sebagai gantinya, ia menciptakan pusaran Yuan Power raksasa yang berputar liar. Sinar maut serangan Lindong melesat masuk ke dalam pusaran tersebut, seketika memicu serangkaian ledakan dahsyat yang teredam di dalam pusaran energi sang tetua. Chen Zhen menatap tajam ke dalam pusaran energi yang mengamuk itu. Dengan gerakan tangan yang tenang namun mutlak, ia memubarkan pusaran tersebut, melenyapkan sinar kelabu yang mematikan itu tanpa sisa. Jiang Hao mendarat kembali di tanah dengan wajah pucat, nafasnya memburu oleh sisa teror yang baru saja ia alami. Keheningan total menyelimuti puncak gunung. Semua mata terpaku pada sang tetua, menyadari implikasi berat dari intervensinya. Pertarungan telah melampaui batas wajar hingga membahayakan nyawa, memaksa seorang master aula turun tangan. Melayang di udara, Chen Zhen menatap Lindong dengan ekspresi rumit, seketika mengenali teknik yang baru saja mengguncang arena itu sebagai mata iblis sunyi. Realitas ini menghantam para murid, termasuk Pang Tong dan Jiang Hao, dengan keterkejutan luar biasa. Di antara 4 seni bela diri agung, mata iblis sunyi dikenal sebagai yang paling sulit dan berbahaya, sebuah teknik yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir tetua generasi lampau. Fakta bahwa seorang murid baru berhasil memanifestasikannya adalah anomali yang meruntuhkan logika mereka. Kenyataan bahwa Lindong menguasai teknik paling mematikan dan sulit di aula sunyi hanya dalam 5 hari mengguncang nalar semua orang. Pang Tong dan para murid elit lainnya merasa kerdil di hadapan pencapaian yang terasa tidak manusiawi ini.
tanpa mereka ketahui, keberhasilan Lindong bukan semata karena bakat, melainkan berkat bantuan rahasia jemat batu misterius yang menekan sisi jahat dari teknik tersebut. Saat mata ketiga di dahinya lenyap drastis, serangan itu telah menguras habis tenaga fisik dan mentalnya, jauh melebihi perkiraan. Di balik kelelahannya, ia merasa lega Chen Zhen turun tangan tepat waktu. Melukai sesama murid bukanlah tujuannya di lingkungan sekte ini. Sebuah pengendalian diri yang kontras dengan kekejamannya saat bertahan hidup di medan perang kuno. Menghadapi tatapan tajam sang tetua, Lindong membungkuk hormat. Gesturnya menjadi pengakuan diam-diam atas penggunaan mata iblis sunyi, sekaligus permohonan maaf atas ketidakmampuannya mengendalikan kekuatan penghancur jurus tersebut. Kejujuran itu membuat Chen Zhen terdiam, berusaha keras meredam gejolak keterkejutan yang membuncah di dalam hatinya. Di tengah keheningan itu, harapan baru mekar di hati Wudao. Bakat Lindong adalah angin segar yang telah lama dinanti-nanti oleh Aula Sunyi. Chen Zhen akhirnya memecah kesunyian dengan peringatan serius. Mata iblis sunyi adalah teknik pembunuh yang terlalu berbahaya untuk latih tanding dan memiliki efek korosif yang merusak penggunanya sendiri. Lindong menerima nasihat tersebut dengan sikap hormat dan patuh. Namun di dalam hatinya, ia tetap tenang karena perlindungan jimat batu misterius mampu menetralkan efek samping teknik tersebut, sebuah rahasia besar yang terus ia jaga rapat-rapat. Dengan selesainya pertarungan itu, Chen Zhen secara resmi mendeklarasikan kemenangan Lindong dan melantiknya sebagai murid langsung senior kelima, sebuah keputusan mutlak yang ditegaskan di hadapan seluruh murid tanpa ada ruang untuk bantahan. Tanpa ada lagi keraguan, Pang Tong dan para murid senior lainnya menerima keputusan tersebut. Bahkan Jiang Hao hanya bisa tersenyum getir, mengakui bahwa dominasi kekuatan yang ditunjukkan Lindong telah menutup segala celah untuk penolakan. Persetujuan mereka seketika memicu ledakan sorak-sorai yang mengguncang seluruh stadion. Puluhan ribu pasang mata kini memandang sosok di tengah arena dengan rasa hormat yang mendalam. Hari itu, Lindong tidak hanya memenangkan pertarungan, tetapi juga menaklukkan hati seluruh murid Aula Sunyi, mengukir sejarah baru sebagai murid tercepat yang pernah menduduki posisi elit tersebut. Kemenangan Lindong atas Jiang Hao menjadikannya murid langsung senior kelima di Aula Sunyi, sebuah pencapaian langka bagi pendatang baru yang pasti akan menggemparkan sekte Dao. Chen Zhen segera menciptakan platform batu baru sejajar dengan 4 lainnya sebagai simbol status resmi Lindong. Saat Lindong menempati posisinya, sikap para senior seperti Pang Tong, Fang Yun, dan Song Zhou berubah drastis. Keraguan mereka berganti menjadi rasa hormat dan penerimaan tulus setelah menyaksikan kekuatan tempurnya yang mengejutkan. Lindong menyambut itikat baik tersebut dengan hangat demi menjaga hubungan harmonis di masa depan, karena ia sangat menikmati suasana kekeluargaan di Aula Sunyi setelah melalui kejamnya Perang 100 Kekaisaran. Sikap ramah Lindong membuat Pang Tong dan para senior lainnya kian kagum. Mereka menyadari bahwa keteguhan mental junior ini adalah tempaan keras dari Perang 100 Kekaisaran, yang sekaligus membenarkan tingginya harapan para tetua terhadapnya. Kini, dari atas platform batunya, Lindong memandang puluhan ribu murid di bawah yang menatapnya dengan penuh rasa hormat. Chen Zhen kemudian melanjutkan kompetisi bulanan yang didominasi oleh semangat juang para murid cabang. Mereka bertarung habis-habisan demi dipromosikan menjadi murid resmi agar dapat mengakses pelatihan seni bela diri tingkat tinggi di Aula Sunyi. Hingga akhir hari, kompetisi tersebut berhasil menyaring ratusan murid berbakat, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi para tetua. Saat malam menyelimuti Aula Sunyi dan keramaian mereda, Wudao menemui Lindong sebelum ia beranjak pergi. Selain memberikan pujian atas performanya, sang wakil kepala aula mengingatkan bahwa tablet kitab suci penghancuran besar akan dibuka 3 bulan lagi, sebuah momen penentuan nasib yang krusial. Informasi ini membakar ambisi Lindong. Ia menyadari bahwa statusnya saat ini belum cukup untuk bersaing dengan para jenius dari 3 aula lain di sekte Dao. Ia mutlak harus menguasai kitab penghancuran besar. Harapan seluruh murid kini bertumpu di pundaknya, menantikannya menyamai legenda masa lalu. Bagi Lindong, pemahaman terhadap kitab suci ini adalah ujian sesungguhnya yang jauh lebih berharga daripada kemenangan hari ini, yang akan menentukan apakah reputasinya akan melambung tinggi atau justru berakhir dengan kekecewaan mendalam. Menyadari besarnya harapan yang diletakkan di pundaknya, Lindong bertekad memberikan yang terbaik untuk ujian antar aula mendatang. Diskusi kemudian beralih pada kekuatan kakak seperguruan tertua dari Aula Langit, Ying Xiaoxiao, yang ternyata sedang mencoba menembus kesengsaraan nirvana ke-9. Tingkat kekuatan yang mengerikan ini membuat Lindong serta-merta membandingkannya dengan Ling Qingchu. Suasana menjadi canggung ketika Wudao tiba-tiba menyinggung hubungan rumit antara Lindong dan Ling Qingchu, informasi yang rupanya dibocorkan oleh Lin Diao. Meski Lindong merasa malu dan salah tingkah mengingat sejarah rahasia mereka, Wudao justru terkekeh dan memberikan dukungan penuh. Sang wakil kepala aula menyadari betapa sulitnya menaklukkan wanita yang paling dipuja di wilayah Xuan Tibur itu. Namun ia membayangkan betapa menariknya reaksi istana kemurnian tertinggi 9 surga jika murid Aula Sunyi berhasil memenangkan hatinya.
Lindong menanggapi godaan Wu Dao dengan senyum malu, menyadari sepenuhnya bahwa jurang pemisah kekuatan antara dirinya dan Ling Qingchu kini tak lagi mustahil untuk dijembatani. Ia bukan lagi pemuda lugu yang hanya bisa memandang dari jauh. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah menempanya menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Di bawah siraman cahaya bulan, tatapan Lindong menembus kejauhan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah berhasil melewati masa-masa terberat, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Kini, ia menyongsong masa depan dengan antusiasme tinggi, sangat menantikan saat pertemuan kembali dengan Ling Qingchu. Pasca kompetisi bulanan, aula sunyi kembali tenang. Namun kehebohan mengenai pertarungan Lindong dan keberhasilannya menguasai mata iblis sunyi terus menjadi buah bibir. Prestasi ini mengukuhkan posisinya sebagai murid langsung senior kelima, memancing rasa hormat yang mendalam bahkan dari murid yang lebih senior sekalipun. Kenaikan status ini membawa angin segar bagi Mo Ling dan para murid baru lainnya yang sebelumnya kerap dipandang sebelah mata. Dengan reputasi Lindong sebagai pelindung, para murid senior tak lagi berani mencari masalah, yang secara tidak langsung membentuk sebuah kelompok solidaritas di sekeliling Lindong. Meski tak berniat memimpin faksi khusus, Lindong menerima peran ini demi melindungi rekan-rekan senegaranya dari kerajaan Yan besar, memungkinkannya menikmati kehidupan sebagai murid inti aula sunyi dengan lebih tenang.